Penduduk setempat percaya bahwa Nyi Sadia ini dijadikan tumbal dan jasadnya itu katanya ditanam di dinding terowongan Lempegan ini. Yo, halo teman-teman semua, gimana kabar kalian nih? Semoga baik-baik aja ya. Nah, aku pengen nanya nih ke kalian ada yang suka traveling nggak? Tapi naik kereta. Nah, aku dengar-dengar kalau misalnya kalian traveling naik kereta ke daerah Pulau Jawa, nah kalian itu bakalan lewat beberapa terowongan kereta api. Aku dengar-dengar juga si terowongan-terowongan kereta api ini dibangun pada zaman waktu kolonial dulu. Nah, dari situ aku kepikiran buat bahas tentang terowongan-terowongan angker kereta api yang ada di Indonesia. Karena menurut aku ini menarik ya, karena ada nilai sejarahnya juga, terus ada nilai mistisnya juga, jadi semuanya adalah gitu. Ya udah, nggak usah lama-lama lagi, langsung aja ke videonya. Tapi sebelum ke videonya, jangan lupa like, subscribe juga channel aku biar channel aku bisa berkembang dengan cepat. Kalau udah, langsung aja ke pembahasannya. Yang pertama adalah terowongan Sasak Saat. Terowongan Sasak Saat ini berlokasi di jalur antara Purwakarta dan juga Padalarang di kilometer 143 plus 144. Membelah perbukitan Cidepong di Kampung Sasak Saat, Desa Sumur Bandung, Kecamatan Cipatat, Kabupaten Bandung Barat. Terowongan ini dibangun oleh Stadspurwegen dari tahun 1902 sampai 1903. Terowongan Sasak Saat ini merupakan terowongan terpanjang di Indonesia, terowongan yang masih aktif ya. Setelah selesai dibuat, terowongan ini digunakan sebagai sarana penumpang serta pengangkutan komoditas ekspor seperti kopi, teh, beras, serta pengangkutan hasil pertanian warga Bandung Raya waktu itu. Lalu, kini terowongan yang berada di bawah daerah operasi 2 Bandung dilewati oleh kereta api jarak jauh seperti Argo Parahyangan, Harina, Ciremai, Serayu, kereta api lokal Cibatu Purwakarta, dan juga kereta pengangkut barang. Terowongan Sasak Saat ini diketahui memiliki kisah mistis dan misteri yang sampai sekarang masih kental ya. Kisah-kisah itu berasal dari masyarakat setempat yang berada di dekat terowongan Sasak Saat ini. Terowongan yang disebut goa oleh masyarakat setempat ini kadang waktu malam hari atau di sore hari itu suka ada suara aneh dari dalamnya. Kembali ke tradisi yang tanggal 17 tadi, nah warga setempat ini suka ngasih kayak kurban gitulah ya. Nah, kurbannya ini hewan domba atau ayam. Nah, waktu itu ada tanggal 17 yang kelewat nih si tradisinya itu. Nah, waktu itu karena telat si tradisinya itu, jadi ada satu kejadian yang nggak masuk akal ya. Nah, si kejadiannya itu adalah waktu malam harinya, dari dalam terowongan ini terdengar suara gemuruh layaknya suara kereta api. Padahal ya, nggak ada satupun kereta api yang lewat pada saat itu. Cerita yang lain adalah cerita yang beredar dari mulut ke mulut. Nah, sesekali di malam hari itu dari arah dalam terowongan Sasak Saat ini kadang ada suara rintihan, ada suara orang macul, karena waktu dulu si pekerja-pekerjanya ini kan waktu zaman Belanda ya ini dibangunnya. Jadi waktu itu kerja rodi, nah ada yang sakit, terus ada yang ya kelaparan gitu meninggal dan mereka itu dikubur di sana. Nah, konon suara-suara tersebut berasal dari para korban-korban yang berjatuhan pada pembangunan terowongan Sasak Saat itu. Tapi berkat warga pribumi masa itu, terowongan Sasak Saat ini akhirnya bisa terbangun dan sangat indah ya menurut aku. Dan terowongan ini sampai sekarang masih digunakan. So, menurut kalian gimana? Kejadian-kejadian mistis yang terjadi di terowongan ini emang terjadi karena makhluk gaib atau itu hanya sugesti belaka? Coba komen di bawah. Yang kedua adalah terowongan Lempegan. Ada banyak infrastruktur yang merupakan peninggalan zaman Belanda di Indonesia. Salah satunya adalah terowongan Lempegan ini. Terowongan Lempegan ini merupakan terowongan pertama yang ada di Bandung kala itu. Terowongan Lempegan ini dibangun pada tahun 1879 sampai 1882 di Desa Cibokor, Cianjur, Jawa Barat. Mulanya, terowongan Lempegan ini memiliki panjang 686 meter. Nah, waktu itu karena ada longsor, jadi si terowongan ini waktu direkonstruksi ulang atau dibersihkan itu nggak bisa kayak
awal semula itu. Jadi dipotong, jadi cuman 415 meter aja. Ada banyak kisah yang menceritakan kisah mistis terowongan Lempegan ini. Dalam buku kisah Tanah Jawa yang diterbitkan pada tahun 2018, disebutkan bahwa nama Lempegan ini tercetus dari percakapan orang Belanda ketika kereta api memasuki terowongan ini. Lampegan. Masinis itu kayak memerintahkan orang di situ buat nyalain lampu ya karena kereta mau lewat. Versi lainnya mengatakan bahwa Lempegan merupakan perintah mandor proyek Van Beckman yang mencampurkan bahasa Indonesia dengan Inggris pada anak buahnya. Katanya lamp pegang. Ya kayak pegang lampu mungkin ya. Meski begitu, apapun versi ceritanya, hasilnya dasar masyarakat Indonesia ya mungkin jadi salah dengar dan akhirnya jadi Lampegan. Memang gak jauh sih. Ya namanya juga terowongan atau bangunan-bangunan masa kolonial dulu gak lepas dari kisah mistis yang menyertainya ya. Ada cerita yang sudah menjadi urban legend di sana nih. Di dalam terowongan ini seringkali muncul penampakan sesosok wanita berkebaya merah yang diyakini itu adalah Nyai Sadea. Siapa sih Nyai Sadea ini? Nyai Sadea merupakan penari ronggeng yang sangat-sangat tersohor pada masa itu. Nyai Sadea ini konon katanya memiliki paras yang sangat-sangat cantik dan tariannya juga sangat-sangat gemulai lah, disukai banget lah, pokoknya tersohor di daerah Cianjur pada masa itu. Pada masa itu Nyai Sadea telah menginjak usia 25 tahun dan belum memiliki pendamping hidup, jadi belum punya suami. Bersama grup kesenian ronggengnya, dia diundang oleh pihak Belanda untuk menghibur dalam pesta peresmian terowongan Lempegan ini. Bersama dua rekannya, Nyai Sadea menari di bawah rintik hujan memakai kemben merah dan selendang kuning. Ia berlenggak-lenggok menari yang sangat-sangat gemulai dan mereka pada suka. Jelang tengah malam, setelah penampilan Nyai Sadea berakhir, ia berteduh di dalam terowongan sambil menunggu hujan yang tak kunjung reda. Nah, gak lama, Nyai Sadea ini ngedengar suara kayak ada yang manggil dia. Nah, dia kemudian masuk ke dalam terowongan ini karena si suaranya itu berasal dari dalam terowongan Lempegan ini. Nah, setelah itu, si Nyai Sadea ini gak kelihatan sama sekali. Jadi waktu dia masuk ke dalam, ya udah gitu dia tuh hilang. Nah, ada yang bilang bahwa si Nyai Sadea ini diperistri ya, dinikahin oleh pemimpin gaib di wilayah Lempegan ini. Nah, menurut pengamatan retrokognisinya Om Hao, katanya Nyai Sadea dijadikan tumbal bagi pemimpin istana gaib di atas bukit terowongan Lempegan yang bernama Raza Mandala. Ia dikorbankan sebagai syarat agar pemimpin gaib itu gak ngeganggu proses peresmian atau pembangunan lah ya terowongan Lempegan ini. Karena dulunya waktu pembangunan terowongan Lempegan ini kerap sekali banyak korban para pekerja. Ada versi lainnya, penduduk setempat percaya bahwa Nyai Sadea ini dijadikan tumbal, tapi bukan dengan cara menghilang sendiri tanpa jejak. Namun, karena dijadikan tumbal dan jasadnya itu katanya ditanam di dinding terowongan Lempegan ini. Ngeri ya? Jadi, menurut kalian gimana? Apa kalian percaya bahwa Nyai Sadea ini benar-benar diperisti oleh makhluk gaib di sana atau memang dijadikan tumbal oleh mandor terowongan Lempegan ini? Coba komen di bawah. Yang ketiga dan yang terakhir adalah Terowongan Ijo. Terowongan Ijo adalah salah satu terowongan kereta api legendaris yang ada di Indonesia. Nah, terowongan ini terletak di Desa Bumi Agung, Kecamatan Rowokelek, Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah. Terowongan ini menghubungkan Stasiun Ijo dan Stasiun Gombong yang merupakan daerah operasi 5 Purwokerto. Terowongan yang memiliki panjang sekitar 850 meter ini dibangun pada tahun 1885 sampai 1886 oleh perusahaan kereta api yang sama kayak waktu ngebangun terowongan Sasak Saat, yaitu Stadspoorwegen. Konon, pembangunan terowongan ijo ini dilakukan oleh pekerja kerja paksa, kerja rodi pada zaman kolonial dulu. Ya, nggak sedikit yang menjadi korban waktu pembangunan terowongan ini. Salah satu kejadian mistis yang sering terjadi di terowongan ini adalah penampakan
keranda terbang atau biasa disebut oleh masyarakat Jawa itu lampor. Tak sedikit para masinis yang mengaku melihat keranda terbang ini atau lampor ini saat melintas di terowongan hijau. Versinya pun cukup beragam ya, jadi banyak sekali cerita dari masinis ini, dari masinis itu mengenai lampor ini. Ada yang melihat keranda tergeletak di tengah rel, sosok yang mengangkat keranda di tengah rel, dan keranda yang terbang itu yang terbang aja ngelewatin lokomotif masinis itu. Kabarnya, terowongan yang membelah Gunung Malang ini akan dinonaktifkan karena ada jalur double track. Meskipun begitu, bangunan terowongan hijau ini tetap dipertahankan karena nilai historinya yang nggak bisa tergantikan ya. Dari kisah yang beredar, sering sekali para masinis ini diperlihatkan sosok yang menyerupai Mr. P maupun sosok yang berkelebatan melintas di atas lokomotif yang mereka bawa pada malam hari. Di daerah tersebut memang banyak sekali korban jiwa yang meninggal dunia karena pembangunan terowongan hijau ini. Dan menjadikan area tersebut sangat kental dengan suasana horor, mistis, dan muncullah cerita-cerita horor yang beredar dari mulut ke mulut mengenai terowongan hijau ini. Konon katanya juga ya, di daerah terowongan hijau ini sering banget dijadiin sama orang-orang yang terpararuguh buat ngelakuin aksi bunuh diri. Nah, itu adalah 3 list terowongan kereta api paling angker di Indonesia menurut aku ya. Menurut kalian, yang paling serem itu cerita terowongan yang mana? Coba komen di bawah aja ya. Selain memiliki kisah-kisah mistis yang beredar di sekitaran terowongan-terowongan ini, nah terowongan-terowongan ini juga punya nilai historinya tersendiri ya, punya nilai sejarah yang sangat-sangat harus dijaga oleh kita. Mungkin untuk video kali ini segitu aja ya. Nah, makasih banyak buat kalian yang udah nonton video aku sampai habis, dan kalau kalian suka video ini, coba tolong klik tombol like-nya ya. Jangan lupa like, komen, share video aku ke teman-teman kalian, dan juga subscribe. Dan jangan lupa nyalain lonceng notifikasinya biar kalian tahu kalau aku upload video baru. Oh iya, sekarang aku juga upload short. Setiap hari itu ada 2 short ya. Kalian bisa tonton buat ngisi konten aku yang cuman upload kadang 1-2 kali dalam seminggu. Itu buat ngisi ya, kalian tinggal nonton aja. See you next video. Bye bye. Peace. Thank you.